Saudara, saya mau menyapa dulu. Semangat pagi. Walaupun ini udah siang tapi saya katakan semangat pagi. Supaya kita gak ngantuk ya. Nah saudara, hari ini topik saya adalah tentang komunitas. Tadi kalau kita menyimak dari pengumuman, dari kesaksian, itu sangat kuat sekali membicarakan tentang komunitas. Nah kebetulan juga bulan ini topik yang mau diangkat sama gereja adalah tentang komunitas juga. Jadi bukan kebetulan saya rasa saya mengangkat topik komunitas dan mungkin lanjutan dari 2 minggu lalu kalau misalnya saudara-saudara ada yang mengikuti di ibadah 1. Nah ini adalah lanjutannya ya. Kita sebelum masuk kita berdoa dulu ya. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini, saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, satu hati, satu suara sebagai satu tubuh Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan ditinggikan saat ini di atas pujian kami. Kami percaya Engkau hadir di setiap musim dalam kehidupan kami. Kebesaran-Mu, kekuatan-Mu selalu beserta dengan kami. Dan saat ini kami mau buka hati kami, siapkan pikiran kami untuk menerima benih daripada firman Tuhan. Dan kami mau tangkap apa yang menjadi isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah bisa menyampaikan dengan baik dan sederhana. Dan kami pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda. Dan Tuhan memberkati kami melalui firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan, mari kita katakan amin. Baik, judul saya hari ini adalah Unstoppable Together. Unstoppable Together. Jadi bicara tentang persekutuan orang percaya atau komunitas. Siapa yang percaya bahwa kita dipanggil untuk masuk di dalam komunitas sebagai orang percaya? Amin. Kita semua didesain tidak hidup untuk sendiri. Ya. Dikatakan di Kejadian 1, it's not good, Tuhan katakan. Ya, it's not good to be alone. Jadi kita diciptakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Ya, makhluk sosial ya kalau masih kita belajar. Jadi tidak bisa hidup sendirian. Nah, saya juga mau ungkapkan khotbah yang lalu saya katakan juga saya ada research dari Harvard Study of Adult Development. Dikatakan begini, 36% dari orang Amerika ya, dia mengalami kesepian, loneliness, isolation, and a longing to love and to be loved. Ini penelitian dari Harvard University, sebuah universitas yang sangat terkenal, betul? Jadi bukan ecek-ecek. Dikatakan di situ 36% saudara. Artinya kalau misalnya kita rata-rata mungkin 1 dari 3, ya 1 orang dari 3 mengalami kesepian. Wah, saya percaya di sini enggak ya? Amin. Jadi kalau misalnya dikatakan ini, kalau ini kan di Amerika ya, tapi kalau kita di sini saya percaya kita enggak kesepian dan tidak mengalami apa yang dikatakan sama studi ini. Ya, bayangkan kalau 1 dari antara 3, kalau misalnya kita duduk bertiga, 1 di antaranya mengalami ini. Ya, karena apa? Karena mengalami isolasi tadi, mengalami kesendirian. Ya. Bahkan di dalam gereja, kalau misalnya ini kita konteks gereja, ternyata tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mungkin masih datang ke gereja, beribadah seperti kita saat ini, tapi tetap mengalami kesepian. Tetap merasa ada isolasi. Jadi mereka menyembunyikan pergumulannya, menyembunyikan permasalahannya, dan tidak punya support system. Ya, tidak punya komunitas tadi yang saya katakan dari awal, komunitas itu sangat penting. Nah, mungkin juga orang-orang ini ada orang-orang yang tidak mudah atau sulit untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam tadi. Ya, karena merasa ada batasan, ada isolasi. Nah, kita mau
Dan Tuhan rindu bahwa gereja, bahkan ICC ini as a church, bukan hanya sekedar gathering saudara. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya sekedar perkumpulan setiap minggu ibadah. Mau ibadah 1, ibadah 2 atau 3, udah gitu pulang, kembali lagi minggu depan kita beribadah, which is good. Tetapi ICC rindu dan Tuhan rindu bahwa kita bisa masuk di dalam family. Katakan bersama saya, family. Keluarga atau komunitas. Jadi instead of hanya gathering, gereja itu adalah sebuah komunitas yang kuat. Keluarga yang kuat. Dan kita bisa masuk di dalamnya. Kita lihat gambaran gereja mula-mula. Gereja mula-mula sebagai komunitas yang kuat, saya akan bacakan di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah gambaran gereja mula-mula di mana ada fellowship, makan-makan, apalagi memuji Tuhan. Apalagi tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah, artinya ada firman Tuhan yang dibagikan, ya kan? Ada pengajaran. Artinya itu kaya dengan pengajaran, kaya dengan penyembahan, kaya dengan berbagi, fellowship, dan dikatakan di situ mereka disukai semua orang, menjadi teladan, bukan menjadi kelompok eksklusif, tetapi menjadi kelompok yang menjadi berkat ketika mereka keluar dari gereja. Ya. Dan kita dipanggil untuk menjadi gereja. We are church. Karena gereja bukan gedungnya, betul? Tapi kitalah gereja. Katakan bersama saya, I am church. Wah, luar biasa. Kita adalah gereja. Dikatakan oleh Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life, kalau saudara-saudara mungkin ada yang pernah membacanya, dikatakan begini. We are created for community, fashioned for fellowship, and formed for a family. And none of us can fulfill God's purpose by ourselves. See, bahwa tidak ada dari antara kita yang bisa memenuhi panggilan Tuhan dengan sendirian. Tetapi kita perlu komunitas, kita perlu orang lain, kita perlu persekutuan orang-orang percaya khususnya. Di mana kita saat ini berkumpul sebagai persekutuan. Tetapi Tuhan mau lebih lagi kita masuk tidak di dalam hanya seminggu sekali, tetapi di dalam komunitas. Amin. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini sering kita dengar, tapi saya mau bawa ayat ini ke dalam konteks komunitas, persekutuan. Dikatakan di situ saling mengaku. Artinya dia ada pribadi yang lebih dari satu. Betul? Saling mengaku. Saya mengaku dosa sama Harold. Saya juga saling mendoakan sama Teddy. Jadi saling, tidak mungkin sendirian, betul? Dan dikatakan di situ supaya kamu sembuh. Sembuh. Nah, kita lihat ada kata dosa, mengaku dosa. Dosa di dalam bahasa aslinya itu adalah hamartia, yang artinya adalah a sin, failure, do wrong, atau juga make a mistake. Jadi dosa ini tidak hanya dosa, tetapi juga kesalahan-kesalahan yang kita buat, bahkan failure, artinya kegagalan. Maukah kita mengaku kegagalan kita kepada orang lain?
Maukah kita mengakui kesalahan kita kepada orang lain sebagai satu komunitas? Dan saling mendoakan tadi kegagalan. Supaya apa? Sembuh. Dikatakan sembuh di sini dalam bahasa aslinya adalah iaomai. Semoga saya betul membacanya. Iaomai artinya to heal. Healing particularly as a supernatural and bringing attention to the Lord. Nah ini saya garis bawahi. Bringing attention to the Lord. Jadi sembuh secara supernatural, bahkan karena ada the supernatural healer yaitu Tuhan sendiri. Dan sembuh di sini karena kita datang kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan. Dan bahkan di situ dikatakan beyond the physical healing itself. Bukan hanya secara fisik sembuhnya, bukan hanya soal sakit penyakit. Tetapi tadi mungkin kegagalan kita, kelemahan kita, masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita. Ketika kita datang dalam komunitas saling mengaku dosa tadi dan saling mendoakan, maka kita akan mendapat kesembuhan. Amin. Kita akan masuk lebih lagi melihat sebuah konteks di dalam cerita di Markus 2 ayat 1 sampai 12, bagaimana komunitas ini sangat powerful, sangat luar biasa. Perannya itu luar biasa buat kita. Di Markus 2 ayat 1 sampai 12, ini cukup panjang tapi akan saya bacakan secara perlahan. Di situ cerita tentang yang orang lumpuh, ada orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya, kalau saudara ingat ya, untuk dibawa kepada Tuhan Yesus untuk mengalami mukjizat kesembuhan. Tetapi di sebuah rumah itu penuh sesak dengan orang dan dibawa ke atap. Ya, ingat ya cerita itu ya, diturunkan dari atap. Mereka teman-temannya buka atap lalu diturunkan dan akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan. Kita akan baca sedikit-sedikit. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi Tuhan Yesus pernah ke Kapernaum, ya mungkin berkhotbah atau melakukan mukjizat juga. Dan pada saat konteks ayat ini, Tuhan Yesus datang lagi, diterima di sebuah rumah, ya, dan itu mulai tersebar di sekitar area itu. Wah, ada Tuhan Yesus datang, maka bergerombolan banyak orang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus lagi. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, this is powerful. Inilah sebuah komunitas yang akan kita lihat hari ini. 4 orang tadi membantu 1 orang lumpuh ini untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, apakah komunitas ini hanya 4 orang? Ternyata tidak. Waktu kita lihat ternyata ada orang-orang datang. Orang-orang, jadi lebih dari 4 orang. Tapi 4 orang ini dia bertugas untuk menggotong. Jadi komunitas ini cukup lebih dari 4, cukup banyak ya. Bahkan kita lihat sebelumnya berkerumun orang, ya lebih banyak lagi crowd, ada kesesakan gitu ya. Nah, tapi ini powerful sekali. Di ayat 4 kita lanjutkan ya. Tetapi mereka ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya dari Tuhan Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi mungkin ini gambaran juga pernah ada di imajinasi saudara semua gitu ya. Jadi pada saat itu, pada zaman itu rumahnya mungkin tidak terlalu besar saudara. Ya. Tetapi penuh sesak dengan orang dan ada orang-orang yang membawa temannya ini karena lumpuh, mereka rindu untuk dia disembuhkan. Tetapi dihalangi karena ada orang yang penuh ini menghalangi, nggak bisa masuk lewat pintu. Jadi mereka cari akal. Ya udah. Biasanya di luar rumah itu ada tangga.
ada tangga kayak tangga di luar gitu, mereka bisa masuk ke bisa naik ke atas lalu bisa membuka atapnya. Ya, begitu bayangannya. Jadi mereka cari cara, ya udahlah kita bawa ke atas biar langsung ke depan Tuhan Yesus kan. Nah, mereka punya inisiatif untuk membawa si temannya ini. Lalu kita lihat lagi ayat kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya mau berhenti di sini. Tadi ada orang-orang banyak menghalangi. Bayangkan kalau ini adalah sebuah komunitas, mereka mau bawa temannya ini yang mereka kasihi untuk sembuh, tetapi ternyata ada halangan. Satu yang kita pelajari adalah mereka tetap punya inisiatif untuk berusaha bagaimana bebannya teman ini bisa tercover. Bahkan mungkin ya, crowd ini mungkin juga orang-orang percaya ya di antara kita. Tetapi komunitas ini tetap kuat, tidak membuat alasan supaya berhenti untuk melakukan niat mereka, tetapi mereka tetap percaya bahwa mereka harus bisa membawanya kepada Tuhan Yesus dengan cara lain. Oke? Saya lanjutkan. Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya akan langsung kepada ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Luar biasa. Jadi ternyata waktu saya gali-gali, kenapa mereka belum pernah lihat hal yang seperti ini? Karena memang zaman dulu saya berpikir apakah mungkin ada tukang sihir gitu ya yang bisa melakukan seperti itu ya, menyembuhkan orang lumpuh jadi berjalan misalnya ya, atau mungkin orang pintar gitu ya zaman dulu bisa juga melakukan, tapi ternyata memang tidak pernah ada yang bisa seperti itu. Tukang penyihir, magician atau orang pintar mungkin bisa memanipulasi, tetapi secara immediately segera pada saat itu mereka baru melihat. Luar biasa. Pekerjaan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat apa? Awalnya kita belajar dari inisiatif komunitas para teman-teman yang mau supaya temannya ini mengalami kesembuhan. Seperti yang tadi dikatakan di ayat yang tadi kita baca. Di Yakobus 5 ayat 16. Oke, nah kita belajar dari sini, dari kisah ini, saya akan sampaikan 3 hal yang perlu kita tangkap, ya, bagaimana peran kita di dalam komunitas. Saya percaya semua punya panggilan dan peran di dalam komunitas. Nah kita lihat bagaimana kita bisa mempertajam peran kita sehingga komunitas ini menjadi efektif. Saya berdoa pulang dari sini buat yang mungkin ya sudah tergabung di dalam komunitas. Kalau misalnya di ICC ada iClick, setiap minggu kita iklanin iClick ya. Saya berdoa hari ini saudara melihatnya dengan mindset yang berbeda, dengan kacamata, dengan point of view yang berbeda. Tetapi melihatnya sebagai this is apa yang Tuhan panggil bagi kita. Ya. Yang pertama, peran kita, bagaimana kita bisa efektif di dalam komunitas. Move by action. Bertindak. Jadi kita harus mau untuk bertindak. Kadang-kadang komunitas itu memang perlu untuk bertindak lebih jauh.
untuk melakukan tindakan bukan hanya sekedar doa. Oke? Bukan hanya mungkin kalau misalnya di antara kita ada yang punya kesusahan di tengah-tengah komunitas kita, apakah itu di iClick atau mungkin di keluarga, ya it's okay. Perlu melakukan tindakan yang nyata dari hanya sekedar berdoa. Which is berdoa juga perlu, bagus, karena tadi ayatnya bilang bahwa saling mendoakan juga powerful, tetapi juga ternyata kita perlu melakukan tindakan. Seperti yang dilakukan oleh tadi di kisah tadi, orang-orang datang ya, yang lain pada sibuk berkerumun mencari dan mendengarkan Tuhan Yesus. Wah, ini kok mau ngomong apa nih Tuhan Yesus? Tetapi orang-orang yang tadi secara spesial punya panggilan. Ini saya mau bawa teman saya ini untuk mengalami mukjizat. Mereka mungkin melepaskan kepentingannya sendiri. Bahkan yang tadinya 4 orang dan orang-orang yang lain yang mendukungnya punya kesibukan, punya pekerjaan, punya masalahnya sendiri juga mungkin. Walaupun tidak lumpuh, tetapi mereka percaya bahwa tindakan mereka akan membantu menanggung beban daripada temannya. Jadi inisiatifnya bahkan kita lihat bukan dari religious leader tadi, ahli Taurat dan orang Farisi bahkan, tetapi justru dari komunitas punya inisiatif ini untuk bertindak, membawa kesembuhan bagi temannya. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita sebagai gereja, as a church, kita perlu untuk melangkah di dalam tindakan untuk bukan hanya bagi diri kita sendiri, ya, kita juga punya kebutuhan, punya persoalan, tetapi kita mau melangkah untuk bertindak. As a church, we are called to be people of action. Bertindak. Mungkin di tengah-tengah komunitas kita ada yang membutuhkan apa. Tuhan panggil kita, lakukanlah apa yang bisa, ya, apa yang bisa kita lakukan. Seperti teman-teman tadi akhirnya membawa ke atas dan membuka atap. Dan itulah yang menjadi pintu untuk akhirnya terjadi mukjizat. Jadi mungkin kita bisa bertindak dalam waktu kita juga, keuangan kita juga bahkan, ya. Atau mungkin hanya sekedar kita bisa hadir di tengah teman kita yang mungkin menghadapi persoalan berat, mengalami stres, kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Kita perlu inisiatif dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan tindakan, orang lain akan mendapatkan kebutuhannya terpenuhi, tidak merasa loneliness tadi seperti studi yang baru kita pelajari, tetapi mereka juga bisa akhirnya tidak hanya terpenuhi kebutuhan mereka, persoalannya mereka menjadi lebih ringan, tetapi kita bringing them to Jesus. Ini yang penting. Action kita bukan hanya sekedar untuk menjadi solusi buat mereka, tetapi action kita membawa mereka bertemu dengan Kristus. Amin. Yang kedua, move by faith. Biasanya faith dulu baru action. Nah, sekarang action terus faith. Karena ayatnya di ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Respon Tuhan Yesus begitu melihat, ada yang turunin orang lumpuh. Responnya bukan marah, ini apa-apaan nih mengganggu khotbah saya, atau apapun itu ya. Lumpuh, oke. Kamu sembuh, tidak. Tetapi respon Tuhan Yesus begitu melihat itu, dia melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Barulah Tuhan melakukan kuasanya, menyatakan kuasanya. So, penting sekali kita bergerak di dalam iman. Ya, di dalam komunitas kita perlu iman yang semakin dikuatkan. Tetapi tidak hanya iman sendiri, tetapi collective faith. Iman yang disatukan
dengan orang-orang di sebelah kita, kiri dan kanan kita. Saudara, kalau misalnya mungkin dalam komunitas sering kita saling doakan atau mungkin ada beban doa. Kamu ada yang mau didoakan gak? Punya masalah apa? Karena apa? Itu powerful, saudara. Ada yang sakit kita doakan sama-sama, ya. Karena di dalam kesatuan, di dalam doa bukan hanya iman sendiri, tetapi ketika disatukan dengan di dalam komunitas maka akan lebih powerful. Dikatakan begini, our faith together can carry someone through a difficult season. Mungkin ada orang-orang di tengah komunitas kita yang mengalami musim yang sulit. Dan kita percaya iman kita ketika kita disatukan di dalam doa, di dalam iman kita bersama, maka orang tersebut, saudara kita tersebut akan melewati musim-musim yang sulit itu dengan baik. Karena kita melangkah bersama-sama. Ya, walaupun mungkin pekerjaannya berbeda, mungkin backgroundnya berbeda, tetapi imannya tetap sama. Amin. Jadi buat saudara, buat saya juga, kita semua mungkin kita dalam masalah, kita struggling. Jangan isolasi diri kita sendiri. Tetapi reach out, masuk kepada komunitas. Karena kita percaya bahwa komunitas akan membantu kita untuk kita melewati setiap musim dengan baik. Dan jika kita dipanggil di dalam komunitas dan kita melihat ada orang yang punya masalah atau struggle, kita bisa berdiri di tengah-tengah mereka di dalam iman. Amin. Moves by faith. Yang ketiga, moves by love. Bergerak di dalam kasih. Markus 2 ayat 10-11, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita lihat bahwa ini adalah bentuk wujud dari bukan hanya ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya, tetapi terlebih dia mereveal lewat pengampunan dosa sebagai Tuhan. Karena dikatakan yang bisa mengampuni dosa kan Tuhan. Dan dia menyatakan ketuhanannya juga lewat pengampunan dosa. Artinya ada kasih. Dan ini yang akhirnya juga didapatkan oleh orang lumpuh tadi. Lihat, begitu mereka bergerak di dalam kasih, mereka membawa temannya ini kepada Tuhan Yesus. Supaya orang lumpuh ini dijamah justru lewat kasih dulu. Betul? Merasakan pertemuan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kesembuhan di dalam lumpuhnya apa? Itu bonus ternyata. Tetapi kasih ini yang menjadi apa yang ngedrive komunitas ini. Bahkan Tuhan juga akhirnya bergeraknya lewat kasih. Dan Tuhan adalah kasih. Jadi kasih akan menarik kita. Akan membawa kita untuk bahkan go to the extra mile. Bahkan tadi yang tidak seperti yang dipikirkan biasa. Ini mungkin bisa saja caranya mungkin memaksa orang-orang untuk bergeser ya, untuk bisa masuk ke ruangan itu ya, atau dengan cara lain. Tetapi mungkin kasih mereka membawa mereka memiliki hikmat. Oke, kita pakai cara lain yang bahkan mungkin outstanding ya. Mungkin menarik perhatian lebih lagi. Dan akhirnya kasih itu yang membawa mereka go to the extra mile yang bahkan harus membuka atap mereka kerjakan. Luar biasa. Jadi yang lumpuh, sekali lagi saya katakan, yang lumpuh tadi tidak hanya sekedar akhirnya bisa berjalan, sembuh, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya kan dikatakan tadi banyak orang yang memuliakan Tuhan akhirnya karena melihat orang lumpuh ini berjalan. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kita dipanggil untuk cari jalan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, khususnya di dalam komunitas kita. Bukan hanya tentang diri kita sendiri. Hari ini saya encourage saudara semua, kita melihat orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan kita saat ini juga sama. Atau di tengah-tengah komunitas kita.
digerakkan oleh kasih, apa yang menjadi panggilan saudara saat ini. Atau mungkin saudara melihat kebutuhan yang saudara bisa kerjakan. Lakukanlah dalam tindakan. Jadi peran kita di dalam komunitas itu powerful. Bukan hanya kita percaya bahwa kita di dalam komunitas kita menjadi diberkati, betul? Kita percaya kita masuk dalam komunitas kita diberkati, kita diperkuat di dalam iman kita secara pribadi. Panggilan kita diperkuat, komitmen kita di dalam Tuhan diperkuat, saling menguatkan. Tetapi ternyata ada peran yang lebih daripada itu. Ketika kita fokus melihat kisah ini, ada orang-orang atau teman-teman si orang lumpuh ini, berarti kita pun dipanggil untuk memiliki peran yang sama seperti mereka. Di dalam konteks keseharian kita, di dalam konteks kehidupan kita, di pekerjaan, di rumah tangga, bahkan di pelayanan, atau mungkin bahkan yang di iClick sekalipun, di Komsel. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian. Di jemaat kita ada yang namanya Ari. Ari ini salah satu anggota iPress dan dia juga salah satu leader Komsel. Dan dia mengalami sakit. Beberapa hari yang lalu masuk ICU. Karena sebelumnya sudah divonis gagal ginjal. Menjalani cuci darah. Dan puji Tuhannya 2 hari yang lalu sadar. Dan sudah mulai berangsur-angsur pulih. Tapi yang saya mau saksikan adalah saya melihat bahwa the power of community di sini begitu kuat. Saya melihat teman-teman iClick yang ada karena kebetulan ada satu iClick bersama saya. Jadi hari ini di bawah area saya. Dan saya mau tidak mau bersama dengan istri mengcover perannya dia selama dia sakit. Tetapi di iClick ini saya luar biasa melihat, saya membayangkan orang-orang tadi ini. Orang-orang datang, bagaimana mereka mensupport setiap hari, datang menjenguk untuk mendoakan Ari, ngasih semangat. Ya, ngasih semangat, ayo Ri, kamu bisa Ri. Sama istrinya juga ya, kasih semangat. Bahkan inisiatifnya itu, saya katakan tadi, inisiatifnya seperti yang dikatakan bukan dari ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Dan itu seperti yang saya bayangkan. Bukan dari saya inisiatifnya. Bahkan dari orang-orang yang ada di dalam iClick. Ya, saya juga belajar juga. Sebagai pemimpin, saya juga harusnya lebih lagi. Tetapi, saya belajar. Mereka punya inisiatif yang luar biasa. Berbagai cara, apapun yang bisa dilakukan untuk Ari bukan hanya sembuh, tetapi bisa punya semangat buat keluarganya juga. Luar biasa. Dan kita berdoa sebagai sama-sama satu tubuh Kristus, berdoa untuk semakin Ari bisa dipulihkan lebih lagi, ya. Dan yang kedua, salah satu jemaat lagi yang lain, ini ceritanya bukan sakit, ya. Jadi di dalam musim kehidupan kita semua, bukan hanya kesembuhan tadi, bukan hanya dalam segi kesehatan, tetapi dalam pekerjaan atau bisnis. Ada satu jemaat kita yang baru membuka cabang baru usaha bisnis di bidang kuliner. Dan dia lumayan beberapa bulan ini cukup struggle. Dan hari-hari ini adalah masa-masa di mana dia akan mulai buka. Dan ini memang cukup cukup besar lah. Saya sudah melihat dari riwayatnya, ini cukup sesuatu yang big buat dia ini. Nah, lalu saya iseng tanya, apa yang jadi struggle kamu selama proses ini kamu renovasi, terus proses menu ya, harus ada menu-menu baru yang di-create dan sebagainya lah ya. Lalu dia jawab begini, beberapa struggle-nya dia. Ternyata ada ya, dia punya struggle, karena dia punya partner yang baru, dia harus penyesuaian lagi dan itu memang tidak mudah karena biasanya dia sendiri. Dan ini harus berpartner dengan orang yang baru, bagaimana dia harus menyesuaikan ritme kerjanya atau pola pikirnya dan segala macamnya. Yang keduanya,
Dia harus menjaga keyakinannya dia bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Dia harus buka, harus open supaya ini juga bukan hanya buat bisnisnya dia tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dia punya struggle untuk tetap menjaga kepercayaan para investor, para stakeholder, dan hal yang lainnya di sekitarnya. Dan ini cukup lumayan bikin tekanan ya. Walaupun saya tidak merasakan secara langsung, tetapi ketika dia ceritakan itu, oh dia punya struggle. Dan saya katanya, apa fungsi komunitas? Karena dia tergabung juga di dalam iClick, dalam komunitas. Apa fungsi komunitas di dalam masa-masa kamu seperti ini? Dia jawab simpel, ya iClick cuman menjaga saya tetap waras aja. Sepertinya simpel jawabannya dia, oh oke, menjaga tetap waras. Tetapi saya begitu baca ayat tadi, supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Saling mendoakan, mengaku dosa supaya kamu sembuh. Artinya kesembuhan ini bukan hanya fisik tadi, tetapi kewarasan tadi. Bagaimana ketika kita melalui musim-musim yang mungkin tidak mudah, bagaimana komunitas ini justru menjaga kita tetap waras, tetap sembuh. Bagaimana kita tetap stand up, dan akhirnya kita bisa berhasil melewati satu musim demi musim, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saya percaya semua kita di sini punya struggle-nya masing-masing. Dan saya ajak semua, saya encourage, yuk ambil komitmen yang baru. Bagi mungkin saudara-saudara yang sudah tergabung di dalam iClick, yes good. Tetapi pertanyaannya, apakah peranmu di dalam iClick sudah maksimal? Apakah hanya sekedar, ya saya tergabung, saya merasa diberkati, saya bersyukur punya teman-teman iClick yang support saya. Tetapi apakah engkau bertindak lebih lanjut? Go to the extra mile. Bergerak berdasarkan kasih, berdasarkan iman, menyatukan iman. Dan yang berikutnya, mungkin saudaranya belum tergabung dalam komunitas, perindu untuk memiliki komunitas yang bisa saling support. Inilah saatnya. Dan percayalah, tidak ada seperti yang tadi Gladys katakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Dan saya percaya tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada komunitas yang sempurna. Tetapi mungkin ketika kita masuk, bahkan kita yang mungkin kita merasa kita sempurna, tetapi ketika kita masuk, mungkin komunitas itu menjadi tidak sempurna. Ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita punya komitmen dalam komunitas, hidup kita akan semakin berjalan di dalam panggilan Tuhan. Karena Tuhan create kita untuk masuk di dalam community. Orang yang disupport dan juga orang yang mensupport. Jadi tidak hanya in, tetapi juga out. Input and output. Amin. Mari kita bangkit berdiri.